Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar buat para sobat tajir dimanapun Anda berada, di rumah atau di perjalanan? Kembali lagi bersama saya, Gali Pandekar, seorang akademisi dan juga seorang praktisi bisnis. Ya, salam 200 miliar, salam khas dosenpreneur. Ya, baik. Video yang lalu kita sudah membahas tentang marketing mix. Yang pertama yaitu produk, dan kemudian marketing mix yang kedua yaitu price. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang marketing mix, yaitu P yang ketiga yang namanya adalah place. Ya, place atau tempat di mana kita akan menjual, ya, atau saluran distribusi. Yuk, mari kita simak videonya sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang marketing mix yang namanya place, ya, atau P yang ketiga, yaitu dari 4P atau marketing mix-nya adalah, masih ingat ya, product, price, place, promotion. Dan sekarang yang ketiga adalah place, tempat. Apa sih pentingnya tempat berjualan, ya, bagi sebuah bisnis atau sebuah perusahaan? Jadi misalnya begini, kita bayangkan ya, sobat tajir nih sedang jualan, ya, kita sedang berjualan di satu titik. Di titik itu kita bisa menghasilkan setiap harinya itu memiliki omset 10 juta rupiah tiap hari gitu. Lalu kita berpikir gimana caranya kalau omset kita bisa naik jadi 20 juta, 30 juta, atau bahkan 100 juta. Kalau dari satu titik aja bisa 10 juta, kalau kita mau nambah jadi 100 juta, maka kita perlu berjualan di 10 titik, 10 tempat, 10 channel sarana penjualan yang berbeda, ya. Jadi tempat penjualan yang baik, ya, yang tepat, ini akan menjadi faktor pengali, ya, bagi peningkatan omset kita. Ya. Saluran distribusi yang baik, tempat penjualan yang baik, maka bisa meroketkan penjualan bisnis kita dengan cepat, ya. Jadi bagaimana cara kita harus memperbanyak titik-titik penjualan ini, ya kan? Nah, inilah yang namanya kita bilang saluran distribusi. Kita akan jualan di mana, ya? Di offline atau di online, ya. Masing-masing saluran distribusi ini ibarat kata kalau saya ingin dari Depok menuju Monas gitu. Kita mau pilih lewat jalan mana? Bisa lewat jalan tol, bisa naik kereta api, bisa naik taksi, bisa lewat bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, manapun yang kita tempuh itu bisa nyampe Monas. Cuman masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Baik. Kita akan mulai dengan saluran distribusi. Saluran distribusi itu fungsinya apa? Yaitu sarana menyampaikan produk kita dari produsen sampai ke konsumen akhir. Biasanya produsen ini akan jual ke pedagang besar atau ke grosir, ya, grosir. Nah, grosir ini kemudian dibeli oleh para pedagang yang lebih kecil atau pedagang retail, ya. Pedagang retail ini kalau dia udah pembelinya adalah para konsumen akhir, atau misalnya kita nih, kita beli baju dari toko dekat rumah gitu, atau kita beli makanan dari toko dekat rumah, yaitu berarti toko itu toko retail. Dia mungkin membelinya lagi dari toko yang lebih besar, ya. Itu namanya wholesaler atau grosir. Jadi urutannya adalah pedagang, dari produsen, kemudian pedagang grosir, kemudian retail, kemudian baru sampai di tangan kita, ya. Atau istilahnya dibilang dari hulu ke hilir. Hulunya dari produsen, hilir adalah ke konsumen. Itu saluran distribusi yang klasik lah, ya, yang standar. Tapi zaman now berkembang lagi saluran distribusi yang berbeda, bukan berbeda ya, ada variannya, karena ada namanya teknologi atau website, sehingga membuat produsen yang tadinya ingin menjual barang ke konsumen itu memerlukan pedagang grosir dan pedagang retail, mereka bisa menjual langsung tuh ke konsumen. Ya, mereka bisa menggunakan website, medsos atau marketplace, ya. Mereka bisa jualan langsung, ya. Tekniknya macam-macam, ya. Nah, tapi masing-masing saluran distribusi ini, sarana penjualan ini, itu ibarat kata kita milih jalan gitu. Kita milih jalan, mau jalan yang mana. Karena kalau bisa sih semua jalan kita lewatin. Iya, tapi kan seringkali kita sebagai bisnis belum besar, ya. Kita harus memilih memulai dari mana, ya. Masing-masing saluran distribusi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, ya. Secara umum saluran distribusi itu ada dua. Satu, kita kembangkan sendiri, ya, kembangkan saluran distribusi kita sendiri. Yang kedua, kita menggunakan saluran distribusi punya orang lain. Kita menggunakan jalur orang lain, kita menggunakan jalan orang lain, ya. Nah, kalau kita mana yang lebih baik, Pak? Ya masing-masing ada kelebihan kekurangan, ya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari yang kalau kita mengembangkan saluran distribusi kita sendiri, ya.
Ada beberapa lagi kalau kita mengembangkan saluran distribusi kita sendiri ya. Ada paling nggak ada 4. Yang pertama kita bisa buat cabang kita sendiri. Kita bisa membuat cabang-cabang booth atau titik penjualan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengembangkan sistem kemitraan ya untuk membuka cabang. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan sistem reseller atau network marketing atau MLM ya milik kita sendiri. Yang keempat, kita membangun penjualan online kita sendiri ya. Kita menggunakan website atau media sosial milik perusahaan kita. Nah, kita mulai yang pertama ya. Bagaimana kalau kita membangun cabang sendiri? Bangun cabang sendiri, kita buka cabang sendiri itu, kita buka booth sendiri, kita buka titik-titik penjualan sendiri. Enak. Kenapa enak? Karena kita tidak perlu membagi hasil penjualan kita dengan orang lain. Orang punya kita sendiri, cabang itu punya kita sendiri, booth itu punya kita sendiri, ya, gerobak itu punya kita sendiri. Kita taruh gerobak 10 titik. Dan itu semua punya kita. Ya. Nah, kemudian kontrol lebih mudah. Karena semua dalam kendali kita. Apalagi aset itu bisa lebih cepat karena kita punya aset-aset fisik ya yang bisa jadi atau aset gerobak ya di tempat-tempat lain gitu. Kemudian brand yang kita bangun juga lebih aman dari pencurian karena ya tadi karena semuanya dalam kendali kita sendiri. Nah, kemudian apalagi kalau kita mulai berkembang, kita punya pegawai banyak, maka status kepegawaiannya juga akan lebih mudah. Tapi mengembangkan saluran distribusi sendiri ini juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah biayanya mahal. Biayanya mahal, bayangin aja kita harus buka cabang sendiri, nyewa tempat sendiri, atau bahkan kita beli lokasi itu, nyewa ruko sendiri atau beli ruko sendiri. Lumayan kan, biayanya mahal. Gitu. Kemudian biaya konstruksinya juga kita tanggung sendiri ya, ongkosnya lebih besar. Jadi biayanya besar di sini. Kalau kita bangun cabang kita sendiri. Kalau kita ada dana, nggak ada masalah. Ya. Atau yang kedua, kita mengembangkan sistem kemitraan. Gimana kita mengembangkan sistem kemitraan? Nah, kita bisa sama, kita mau buka cabang lain, cuman cabang itu tidak kita miliki sendiri, kita minta orang lain, ya. Kita menggunakan dana pihak lain untuk membuka cabang atau titik penjualan baru. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan jaringan orang lain, ya. Apalagi manfaatnya? Lebih murah, iyalah. Kan kita nggak perlu sedia gerobak kita sendiri. Kita kerjasama, dia yang sediain, itu istilahnya franchisee-nya, ya kan? Ada paketnya, harganya sekian, ya. Bahkan ini jadi revenue stream baru, ya. Misalnya kita mau jualan kebab atau jualan es atau jualan minuman manis gitu kan. Nah, di sana kalau Bapak mau buka booth merek saya, Bapak perlu nyiapin dana sekian ya, Bapak nanti dapat fasilitas A B C D gitu ya. Itu juga bisa. Ya. Nanti kalau untung cabang itu keuntungannya kita bagi 2 ya. Berapa persen share-nya ya. Cuman ini juga punya kelemahan ya. Kelebihan tadi lebih murah ya karena kita nggak harus nyiapin ini sendiri, semua sendiri. Cuman kelemahannya adalah kita harus punya tim hukum yang kuat karena bisa jadi ketika kita kerja sama dengan orang lain ada potensi misalnya merek kita atau resep kita bisa jadi dicuri ya atau merek dagang kita dipastikan dicuri oleh mitra. Nah, ini sering kejadian. Kita nggak jagain, kita cuma berbekal perjanjian yang tidak terlalu kuat gitu. Akhirnya resep kita dicuri gitu kan. Kita buka ini dia ngerti resep kita, lama-lama dia nggak perpanjang kontrak, abis itu dia bikin sendiri gitu. Itu sering kejadian ya. Nah, ini yang kita harus ini kan. Masih bagus kalau mereknya masih di kita. Kadang-kadang ada mereknya bisa diambil oleh franchisee-nya. Ketika dia tahu bahwa kita belum memiliki hak atas kekayaan intelektual, wah dia tahu merek kita belum terdaftar, dia daftarin gitu. Nah, yang kedua ya perlu keterbukaan dari mitra ya untuk berbagi hasil dari penjualan. Mitra seringkali nggak, ya karena dia jauh, kita nggak punya kontrol, dia laporin ala kadarnya gitu. Penjualan 100 dia bilang cuma laku 60 gitu kan, sehingga dia yang dibagi 60 bisa. Nah, waktu kerjasama juga bisa tadi tidak diperpanjang, karena mitra tadi udah ngerti. Misalnya kita jualan ayam crispy gitu kan, pertamanya dia lihat mungkin 2-3 tahun pertama dia pakai merek kita, setelah itu dia nggak perpanjang kontrak atau rukonya dia naikin sewanya, kemudian dia jualan sendiri, dan itu juga sering kejadian. Nah, apalagi kelemahannya, mitra bisa jadi menjual produk lain di outlet kita. Kita udah punya brand, jualan ayam crispy, dia naruh nih seblak gitu kan, produknya dia gitu kan, seblak frozen atau apalah, atau dia jual dimsum, sehingga akhirnya seolah-olah merek kita ini jualan seblak, padahal kita jualan ayam crispy, ya kan? Nah, terus apalagi kejadiannya? Bisa jadi mitra ngurangin kualitas produk ya. Ketika kita kirim bahan baku,
ayam crispy termasuk sambalnya, ternyata sambalnya dioplos, ya kan, yang harusnya tingkat kepedesannya sekian sama dia dioplos, campur yang lain gitu, agar bisa ngirit gitu. Nah ini juga banyak nih kelemahan-kelemahan semacam ini ya. Tapi bukan berarti nggak bisa saluran distribusi ini. Lebih murah, cuman kita harus punya pengawasan atau legalitas yang kuat ya. Atau kita pilih, Pak, sekarang kan zamannya ini reseller ya. Bisa juga kita menggunakan reseller. Nah, resellernya lebih murah karena ya siapa yang mau menjualkan produk kita, ya kan? Kita bisa memanfaatkan jaringan orang lain gitu. Nggak cuma jaringan kita sendiri. Ya. Cuman ini juga bukan berarti mudah juga, karena kelemahannya apa? Reseller kita belum tentu orang yang biasa jualan. Misalnya dia ibu-ibu rumah tangga ngelihat produk kita enak, dia mau cobain ke teman-teman sekitarnya. Belum tentu dia lakuin. Kadang-kadang dari daftar reseller 50 orang yang aktif 1, 2 gitu. Jadi untuk mendapatkan 1 orang atau 2 orang reseller aktif, kita perlu 50 orang gitu. Nah, jadi kita perlu mengedukasi mereka ya, kayak MLM gitu kan, mengedukasi, ada pertemuan rutin, ada pertemuan pekanan ya, merawat reseller, dan kemudian apa? Reseller harus direkrut dalam jumlah banyak, karena biasanya banyak juga yang nggak aktif ya, karena mereka banyak bukan pedagang kan, profesinya menjualkan produk kita ya sambilan aja, laku syukur nggak apa-apa, minimal dia pakai sendiri gitu kan. Nah, atau yang ketiga, produsen ini mesti konsisten nih menjaga sistem penjualan agar nggak terjadi konflik. Nah ini seringkali konflik antar reseller atau bahkan reseller dengan produsen, karena dia jual barangnya lewat reseller, ya kan? Nah seringkali produsen jualan juga, sehingga apa? Harga dari produsen kan tentu lebih murah daripada harga reseller, sehingga customer reseller dia suka lari ke produsennya, gitu, ke produsennya. Akhirnya produsennya jual dengan harga lebih murah, ya mati resellernya. Dia akan protes, gitu kan? Dia nggak terima. Nah kalau kita mau serius ngembangin reseller, ya kita nggak jualin produk sendiri, produsen nggak ikutan jualan ya. Dia kalau mau, dia harus menjaga kriteria aturan main. Kalau ada orang mau beli, misalnya saya punya produk gitu ya, lontong gitu, lontong mie, saya punya reseller, terus resellernya beli, ada orang lain mau beli ke reseller, dia kan lewat dia. Tapi kalau ada orang mau beli langsung ke saya, boleh nggak? Ya jangan, nanti saya akan kasih, belinya lewat reseller aja, nggak boleh ke sana. Jangan juga kita punya akun di marketplace gitu ya, memudahkan orang beli langsung ke produsen. Ya, kalau kayak gitu kita namanya membunuh jaringan distribusi kita sendiri, reseller sendiri kita matikan. Makanya kalau kita mau serius pakai reseller ya komitmen kita jaga gitu. Nah, kelemahan lagi apa? Antar reseller seringkali kalau kita nggak kontrol, mereka bisa jual dengan harga beda-beda. Produk dimsum dari saya jual harganya 20.000. Di reseller dia bisa netapin 30.000, di reseller yang lain 35, ada yang 27, hingga akhirnya beda-beda kan harganya. Akhirnya seolah-olah jadi nggak standar. Nah ini kelemahan-kelemahan ini yang perlu kita perhatikan kalau kita mengembangkan sistem reseller. Tapi emang kelemahannya lebih murah secara duit, cuman capek secara tenaga ya. Ada ongkosnya yang lain lagi, kita harus mengedukasi, ngajak ngobrol ya dengan mereka. Oke. Atau sekarang juga ada nih yang keempat, mengembangkan saluran distribusi sendiri secara online ya, secara udara, secara maya. Nah, kalau yang maksud langsung gimana? Mengembangkan saluran distribusi kita sendiri secara online. Ya, kita bisa bikin website kita sendiri, website atau media sosial kita sendiri, yang mana orang itu bisa langsung beli di website kita, ya. Misalnya udah formatnya kayak marketplace, kalau ada daftar produk kita di website kita, kemudian dia submit, terus dia barang dikirim, ya kan? Gitu. Bisa langsung ke konsumen akhir, enak manfaatnya. Biayanya juga lebih murah. Bisa menjangkau potensi konsumen yang lebih jauh kalau kita punya website kita sendiri ya. Kemudian apalagi kelebihannya? Mengurangi kebocoran, karena kita nggak ada pihak lain, langsung kan duitnya transfer ke kita. Pembayarannya bisa jadi nggak bocor. Kemudian apa yang asik juga? Database pembeli, karena ketika mau beli dia ngisi misalnya nama, dia ngisi nomor telepon, email dan lain-lain. Kita bisa dapat tuh database konsumen kita, sehingga nanti kita bisa call back, kita bisa telepon lagi, kita bisa tawarin produk kita yang lain kalau kita punya produk baru. Kita punya database. Okay. Tapi apakah nggak ada kelemahan? Ada. Kelemahan kalau kita membangun website kita sendiri atau media sosial sendiri, maka kita perlu orang yang punya dedikasi untuk menjaga itu, mengelola itu. Karena seringkali para pebisnis dia sibuk asik di produksi, ya, dia sibuk bikin barang, dia sibuk masak. Ketika jualan di media sosial dia nggak bisa tuh. Media sosial sekarang banyak ya Bapak Ibu, ya sobat tajir semua, banyak media sosial itu. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ya, ada
YouTube ya dan lain-lain. Ya, ada WhatsApp ya. Jadi macam-macam gitu kan. Nah, cara jualannya gimana? Masing-masing media sosial tuh punya ininya sendiri ya. Sekarang ada TikTok gitu kan, beda-beda lagi gitu. Nah, dan itu nggak sama ya. Dan dia perlu orang yang punya dedikasi. Terus bikin video berarti ngerekam, ngedit, dan kita punya nggak kemampuan itu ya. Yang pertama kelemahannya, perlu orang dedikasi khusus. Yang kedua, perlu konsisten mengikuti perkembangan dunia pemasaran digital ya. Teknologi itu berkembang terus ya. Teknik ya dulu misalnya kita media sosial Friendster ya, MySpace. Nggak lama itu hilang ya. Digantikan Facebook. Facebook nggak lama meredup. Ada Twitter. Twitter meredup ganti Instagram. Instagram kemudian orang pindah lagi ke Twitter lagi, ya kan? Kemudian yang sekarang ramein jualan lewat TikTok aja gitu kan. Wah, kemudian ada lagi ada marketplace, ya kan? Kita semua udah tahu ya marketplace yang besar-besar ya. Udah. Jadi teknologi berkembang ya. Terus kalau misalnya dulu membuat orang datang ke web kita perlu SEO ya. SEO ternyata nggak sama antar waktu itu. Tekniknya, teknologinya sudah beda gitu ya kan. Oke ya, itu bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita mengembangkan saluran distribusi kita sendiri ya.